jauh Halo guys, kali ini kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film asal negeri Korea yang berjudul Obsessed. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini disutradarai oleh Kim Dae-woo. Oke, sebelumnya jika kalian ingin tahu alur dan cerita filmnya secara lebih jelas, saya ingatkan ini merupakan konten spoiler, jadi ada baiknya kalian lebih baik lagi menonton filmnya. Terima kasih. Bersetting pada tahun 1969, menceritakan tentang Kolonel Kim Jin Pyong yang diperankan oleh Song Seung Hoon, adalah seorang model, aktor, dan penyanyi berkebangsaan Korea Selatan yang dikenal dalam film debut pertama dalam film Chala tahun 1999 bersama dengan artis Kim Hye-sun. Kim Jin Pyong merupakan seorang perwira tentara yang baru saja tiba di Korea setelah menjalankan tugas di Perang Vietnam. Ia pulang dengan titel sebagai pahlawan perang. Keahliannya dalam perang sangat dihormati oleh Komandan Angkatan Darat sekaligus ayah mertuanya, diperankan oleh Jung Won-jong. Dan hampir semua orang di pangkalan militer, hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Jin Pyong mengalami trauma pasca perang. Jin Pyong sudah menikah dengan Lee Sok-jin yang diperankan oleh Cho Ye-jong, putri dari Komandan Angkatan Darat, selama beberapa tahun dan belum mempunyai keturunan. Belum adanya anak di tengah rumah tangga mereka ini menjadi perbincangan ibu-ibu di pangkalan militer. Sok-jin sebenarnya merasa risih, namun ia berusaha untuk tidak bergeming sedikit pun dengan cemoohan ibu-ibu arisan itu. Pada suatu hari, Kapten Kyung Woo-jin yang diperankan oleh On Jo-wan dipindah tugaskan untuk membantu Kolonel Jin Pyong. Woo-jin sangat mengidolakan Jin Pyong dan seorang bawahan dengan tipe akan melakukan apapun untuk menyenangkan atasannya, alias bapak senang. Woo-jin mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan merupakan keturunan Tionghoa bernama Jong Ga-hun yang diperankan oleh Im Ji-yeon. Dan Ga-hun sangat menyukai burung, sehingga ia banyak memelihara burung dalam sangkar untuk menghindari kebosanan. Pada suatu malam dan hujan rintik-rintik di atas genting, Jin Pyong yang kesepian dan mengalami trauma perang berjalan-jalan sambil merokok ke seberang rumahnya. Ia melihat banyak burung dalam sangkar dan mendekatinya. Saat ia menyemburkan asap rokok ke salah satu sangkar burung, Ga-hun menegurnya dan mengatakan bahwa burung tidak suka diperlakukan seperti itu. Ga-hun yang tidak mengetahui bahwa Jin Pyong adalah atasan suaminya menanyakan, apakah ia tinggal di dekat sini? Jin Pyong kemudian mengganggu. Pertemuan pertama itu membuat Jin Pyong merasa berdebar-debar dan jatuh cinta kepada Ga-hun pada pandangan pertama. Namun ia berusaha memendamnya. Pada suatu kesempatan, Jin Pyong dan istrinya menggelar sebuah kunjungan ke rumah sakit untuk melihat dan menjenguk tentara korban pasca perang Vietnam. Saat sedang melihat keadaan pasien, seorang pasien yang sedang ditemui Sok-jin mengajaknya untuk keluar hangout dan jalan-jalan di taman. Sok-jin menyetujuinya, namun yang terjadi kemudian, Ga-hun menyelamatkan nyawa Sok-jin dari pasien itu karena berusaha menusuk-nusukkan pisau ke leher Sok-jin. Ga-hun kemudian menggantikan posisi Sok-jin menjadi sandera pasien yang trauma perang itu. Pasien itu menodongkan pisau di leher Ga-hun dan meminta dipulangkan ke Korea. Pasien itu beranggapan bahwa ia masih berada di Vietnam, sebagai tawanan perang Vietcong. Melihat situasi yang kritis itu, Jin Pyong tanpa sadar mengeluarkan senjata api dan menodongkan kepada pasien yang menyandara Ga-hun. Pasien itu semakin kalap dan berusaha menyakiti Ga-hun. Sadar pendekatan yang dilakukannya salah, Jin Pyong meletakkan senjata apinya di lantai dan berusaha mengganti cara persuasinya menjadi lebih santuy. Ia menyadarkan dan meyakinkan pasien itu bahwa sekarang dia aman dan ada di Korea.
dan tidak halu. Pasien itu akhirnya mendengarkan Jin Pyong dan melepaskan Gahan dari todongan pisau. Namun, pasien itu mengambil senjata api Jin Pyong dan menembakkannya. Bersyukur, letusan senjata api itu hanya menyerempet menyerempet leher Gahan. Gahan akhirnya dirawat di rumah sakit. Jin Pyong mengunjungi Gahan yang dirawat dengan membawa sebuket bunga dan beberapa makanan kaleng. Gahan yang melihat buket bunga itu kemudian memuji bahwa bunga yang dibawa Jin Pyong sangat indah dan akan lebih indah lagi kalau bunga itu terus hidup. Banyak maunya ya, udah dikasih tadi. Jin Pyong kemudian mencari vas dan menata buket bunga itu. Jin Pyong bahkan menyuapkan makanan kaleng dan memakaikan anting-anting Gahan yang terlepas saat insiden penyanderaan. Saat Jin Pyong sedang memakaikan anting-anting, Gahan mengungkapkan perasaannya bahwa ia benar-benar mengagumi aksi Jin Pyong saat akan menyelamatkannya. Jin Pyong hanya terdiam tanpa kata. Won Jin yang tidak terima dengan kondisi istrinya kemudian memukuli pasien trauma perang itu. Jin Pyong yang mengetahui perlakuan bawahnya mencoba menghentikannya dan mengatakan tidak ada gunanya memukuli pasien itu. Won Jin pun mendengarkan perkataan atasannya. Won Jin dan Gahan yang tinggal tepat di seberang jalan rumah Kolonel Jin Pyong kemudian membuat acara untuk menjalin keakraban dengan atasannya. Won Jin mengundang Jin Pyong dan istrinya untuk piknik. Jin Pyong dan Sok Jin pun mendatangi acara piknik. Sok Jin menyukai kepribadian Gahan dan Won Jin. Selain itu, ia pun merasa memiliki teman karena Won Jin dan Gahan juga sudah menikah selama beberapa tahun dan belum juga dikaruniai seorang anak. Pertemuan pertama yang berkesan begitu menggoda, sebelumnya membuat kekikukan di antara Jin Pyong dan Gahan. Saat Won Jin dan Sok Jin pergi meninggalkan mereka berdua, Gahan mengungkapkan lagi perasaannya bahwa ia menyukai perlakuan yang diberikan Jin Pyong kepadanya. Jin Pyong kemudian memberikan sebuah korek api. Pada sebuah pesta, Won Jin menyuruh istrinya membuat sebuah gaun pesta yang cukup seksi. Gahan menurutinya. Gahan menjadi sorotan para tamu yang hadir di sana, tak terkecuali ayah mertua Jin Pyong. Bahkan ayah mertua Jin Pyong ini mengajak berdansa Gahan. Tidak terima orang yang dicintainya dipermalukan di depan umum. Jin Pyong yang mabuk membuat keonaran saat pesta. Ia pun pergi meninggalkan pesta dan menuju kamar mandi. Saat ia sedang membasuh wajahnya, Jin Pyong melihat Gahan masuk ke dalam kamar mandi dan mendekatinya. Gahan mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berusaha menghindarkannya dipermalukan di depan umum. Namun Jin Pyong yang tidak bisa mengendalikan diri kemudian mencumi Gahan. Gahan menolaknya, namun Jin Pyong kembali menciumnya. Gahan tidak bisa menolaknya lagi dan menikmati bahkan membalas cumian Jin Pyong. Won Jin kembali mengundang atasannya untuk makan malam di rumahnya. Jin Pyong dan istri pun mengunjungi rumah Won Jin. Saat Won Jin sedang memperkenalkan produk terbaru cara membuat kopi kepada Sok Jin, Jin Pyong menuliskan pesan kepada Gahan bahwa ia ingin bertemu Gahan di luar. Gahan yang awalnya tidak menanggapi kemudian membalasnya dan mengajak Jin Pyong bertemu di gereja Hwagyo pukul 2. Pada hari yang ditentukan, Jin Pyong dan Gahan bertemu di depan gereja. Jin Pyong kemudian mengajak Gahan ke suatu tempat. Perasaan cinta yang menggebu-gebu sama ini disimpan akhirnya mereka salurkan dengan berhubungan di dalam mobil. Kejadian ini terus berulang dan membuat mereka berdua semakin mencintai. Suatu hari Gahan menerima panggilan bahwa ibunya sakit dan segera pergi ke rumah sakit dan di sana mereka bertemu dengan ibu mertua Gahan. Ibu mertuanya membesarkan Gahan ketika dia kehilangan keluarganya, seolah-olah dia adalah salah satu dari anaknya sendiri, dan rasa bersalah Gahan membuatnya mengakhiri perselingkuhannya dengan Jin Pyong. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti keputusannya. Jin Pyong yang kesulitan melupakannya berencana untuk menuduh Won Jin atas sesuatu yang tidak Won Jin lakukan, tetapi rencana itu tidak berhasil.
Sungguh neraka hidup yang melihat Gahan memberinya tanggapannya secara dingin dan menambahkan fakta bahwa mereka masih bertetangga. Jin Pyong akhirnya dipromosikan menjadi seorang jenderal dan pesta perayaan pun diadakan. Gahan dan Wo Jin juga menghadiri pesta tersebut. Jin Pyong dikelilingi oleh orang-orang yang memberinya selamat, tapi dia hanya bisa melihat sosok Gahan. Dia mabuk pada akhir malam dan tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia berteriak mengapa dia harus meninggalkannya dan mengungkap perselingkuhan mereka ke seluruh pasukan. Ayah mertuanya pun marah mengetahui hal itu dan memutuskan untuk mengirim Jin Pyong kembali ke Vietnam. Jin Pyong menyenangkan Gahan bahwa dia bersedia menyerahkan karir militernya untuknya. Tapi Gahan bilang dia tidak begitu mencintainya sehingga dia rela menyerahkan hidupnya. Jin Pyong pun merasa hancur dan mencoba untuk bunuh diri, tapi gagal dan meninggalkan pangkalan ke Vietnam. Scene beralih ke 2 tahun kemudian saat menghadiri pesta resmi sekelompok pria unit khusus mendekati Gahan. Mereka memberitahunya bahwa Jin Pyong meninggal di medan perang dan memberinya kabar itu. Di saat-saat sekaratnya dia mengambil foto Polaroid Gahan dan dirinya sendiri. Meski perselingkuhannya singkat, Polaroid itu menangkap momen bahagia dari mereka berdua di ruang ballroom saat sedang berdansa. Di belakangnya sebuah kalimat pendek tertulis, "My love." Oke, segitu aja mungkin ya untuk kesimpulannya kalian. Mungkin ya jangan terlalu cuek dengan pasangan dan juga jangan melakukan perselingkuhan juga. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe agar bisa membuat kita lebih bersemangat dalam membuat video-video terbaru berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.